selamat datang kembali di Frinimo Tarot Channel. Apa kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja dan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan fun ya. Kita akan ngintip bagi yang belum ya, bagi yang singles ya. Karena ini sebenarnya agak spesial buat yang single, tapi yang udah double, yang udah married, yang udah in relationship, nggak apa-apa ya. Ini temanya adalah seperti apa sih kencan pertamamu dengan jodohmu ya. Bisa jadi ini kencannya tuh yang agak-agak resmi ya, agak-agak official gitu sama si dia ya. Apakah kamu diajak misalnya candlelight dinner seperti itu ya, apa jalan-jalan di pantai ya, apakah malah kamu dikenalin sama camer ya, atau sama anaknya ya. Nah seperti itu nanti kita intip ya. Aku udah nyoba nih sama adik aku ya. Ternyata aku buka itu, dia waktu itu first date-nya itu benar di kampung halaman ya, di sesuatu tempat yang familiar bagi mereka, dan mereka tuh seperti kayak nyuri-nyuri waktu ya untuk melakukan datingnya pada saat itu. Walaupun aku tangkep tuh mereka kan nonton ya waktu itu ya. Nah aku tuh tangkepnya kayak ada di gedung gitu kan, karena kalau di tarot untuk nonton bioskop kan agak susah ya. Nah kita lihat ya, ada 5 file ya. File 1 ini ya, si lady yang merepresentasikan Four of Swords ya. Yang kedua Two of Cups ya. Yang ketiga Seven of Swords. Yang keempat Four of Wands. Yang kelima terakhir Ten of Pentacles ya. Disclaimer dulu bahwa ini adalah general reading, yang diambil adalah collective energy, jadi tidak mungkin 100% resonate ya. Jadi apabila tidak resonate, tidak nyambung satu ya, kamu boleh pilih yang lain. Dan apabila satu pun nggak ada yang resonate, nggak ada yang nyambung, berarti reading ini simple, bukan untukmu ya. Dan reaksi yang ditimbulkan olehmu setelah mendengarkan atau melihat reading ini, itu semua diserahkan kembali kepadamu. Frinimo nggak tanggung jawab ya, makanya harus bijak ya dalam melakukan hal apapun ya gitu. Bagi yang belum subscribe, subscribe ya, dan tolong nanti kasih aku likes ya dan komen ya. Oke. Bagi yang belum menentukan, boleh di pause dulu videonya. Frinimo akan mulai dari si Four of Swords ya. Oke, see ya. Halo, file 1 ini adalah file kamu ya. Four of Swords, dimana bisa jadi waktu kamu ngedate sama jodohmu itu ya di suatu tempat yang sepi ya, di suatu tempat yang misalnya jauh dari keramaian gitu ya. Sepertinya kayak gedung-gedung resmi gitu, tapi agak-agak sepi dari kejauhan, dari keramaian gitu ya. Dan mungkin ini adalah sesuatu yang eksklusif ya. Coba kita lihat ya, kamu ngapain aja ngedate ini, dan suasana seperti apa ya. Nanti ini aku baca belakangan. Banyak energi cup ya di sini. Bisa jadi kamu sama si dia ini ada yang banyak ya. Ini mayoritas itu adalah water sign, Cancer, Pisces, Scorpio ya, dan ada juga yang Pentacles ya, Virgo, Taurus, sama Capricorn ya. Oke, nah kita buka semua dulu ya, biar kita lihat seperti apa sih suasananya dan lagi kamu kemana gitu ya. Oke. Ini langsung aku buka semua ya, jadi biar bisa kelihatan. Wow, playfulness, wow, free yourself. Oke, let me tune into the energy ya. Kalau si dianya ya, ada juga sih yang bintangnya tuh ada air sign ya, Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Jadi ya, kamu itu
ketemunya si dia ya itu baru saja meninggalkan relationship yang ngegantung ya, atau suatu relationship yang bagi kamu tuh udah nggak ada ujungnya ya, tidak jelas nanti arahnya kemana. Jadi bisa jadi aja kamu yang move on duluan gitu ya, kamu move on duluan, kamu meninggalkan sesuatu yang nggak jelas di belakang ya, dan akhirnya kamu bertemulah sama si dia ya. Bisa jadi kamu itu bertemunya itu dengan seseorang yang kamu kenal udah lama ya gitu. Bisa jadi temanmu di masa kecil, teman kantor lama, teman kerja lama ya, teman sekolah ya, seperti itu gitu. Di sini ya ngedate kamu itu ya, kamu tuh waktu kamu ngedate itu cuacanya nggak bagus ya, cuacanya nggak bagus. Bisa jadi lagi musim hujan gitu ya, musim angin kencang gitu ya, di suatu daerah yang aku lihat sih daerahnya tuh dingin ya. Daerahnya dingin gitu, daerahnya tuh dingin, suatu tempat yang altitudenya tinggi ya, jadi agak-agak jauh dari pantai. Walaupun di sini ada gambar pantai, tapi ini mengacu ke lain hal. Aku merasa yang ini, yang energy 5 of Pentacle sama Ace of Pentacle sama energi ini ya 6 of Cups, itu menandakan bahwa kalian nanti ketemu atau ngedate-nya itu di suatu tempat yang altitude-nya tinggi gitu ya, dan waktu itu tuh sedang cuacanya nggak bagus ya, cuacanya bagus, dan sepertinya kalian tuh ngedate-nya malam. Kayaknya sih ini ngedate-nya resmi loh, kayak kita makan yuk kayak gitu, terus ke suatu tempat yang menyenangkan deh ya. Bisa jadi itu gedungnya tuh gedung yang resmi gitu ya, suatu clubhouse ya. Aku sih membayangkannya tuh kalau kayak di Bali tuh kayak di Ubud gitu ya, kalau di suatu tempat yang dingin gitu ya, menyenangkan, pemandangannya bagus, dan kamu tuh masuk ke suatu gedung yang megah gitu. Nah, situ kamu di situ dinner gitu ya, yang aku lihat ya. Dan cerita lain laginya tuh di sini kamu sepertinya ya waktu kenal sama si dia itu, si dia tuh yang ngejar-ngejar kamu ya, ngejar-ngejar kamu tanpa henti gitu ya, sampai dia mendapatkan yes dari kamu. Sampai kamu say yes sepertinya ya gitu. Bisa jadi karena kamu udah kenal sama si jodohmu ini ya, jadi sebenarnya kamu agak skeptis pertamanya ya, saya sih merasa gitu ya, karena energi 5 of Cups, dimana kamu sepertinya juga masih ingat-ingat yang lalu-lalu. Jadi kamu waktu ditawarin untuk ngedate sama dia ya, ditawarin cinta sama dia tuh kayak kamu kayaknya aduh entar dulu aja deh gitu ya, kok kayaknya aku belum siap gitu ya gitu. Bisa jadi juga waktu kamu ketemu si dia, kamu tuh sedang menuju ke energi the star ya, dimana kamu bisa jadi secara spiritualitas tuh kamu udah terbangun, kamu udah punya rasa baru ya, pandangan, sudut pandang baru terhadap suatu apapun. Jadi jiwamu itu udah terisi dengan hal-hal yang menyenangkan ya, udah mengisi jiwamu dengan cinta, dengan hal yang positif ya. Walaupun untuk in relationship lagi kamu sepertinya belum mau gitu ya, tapi datanglah si dia ya, dan kamu akhirnya finally say yes ya. Di sini kamu energi Queen of Cups dan ada Ace of Pentacles gitu. Oke. Berarti di sini ya, bagi yang belum ketemu ya, dia energi juga menyiratkan agar kamu free yourself. It's time to take back control of your life. Jadi bisa jadi di sini ada energi 5 of Cups dan 8 of Cups tuh, dimana sesuatu itu masih kamu pikirin. Jadi free yourself, dia bilang free yourself ya, karena yang berlalu sudah berlalu, yang di depan bisa jadi jauh lebih menyenangkan buat kamu ya. Dan di sini ada playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine tuh. Jadi kamu harus fun aja. Bisa jadi ya yang masih merasa skeptis ya, untuk fun aja dulu, kenal aja dulu, karena emang siapapun itu ya, bisa jadi yang datang itu yang datang pertama mungkin bukan jodohmu ya. Kalau aku ya oke, kalau cuman kenal dulu no problem gitu ya, tapi kalau emang itu jodohmu ya tetap nggak apa-apa juga untuk berhati-hati ya, karena bagi saya yang untuk berkali-kali ya menilai orang, kalau emang belum ada yang pas ya, kalau kata aku nggak masalah ya, itu emang untuk
salah satu buah dari kita love yourself first ya, kita harus menjaga diri kita dulu. Oke ya, buat yang ngedate-nya di waktu cuacanya tidak menguntungkan, tapi nggak apa-apa loh, bisa jadi kenangan ya. Kalau emang kamu ngedate-nya ternyata di negara yang bersalju, saat itu kalian tuh ngedate-nya tuh di suasana yang saljunya lagi turun gitu ya. Aduh, romantis banget, aku mau nih ya. Kalau kayak gitu. Nah, sekarang kita buka charms ya, kita buka charms, ada apa nih ya, siapa tahu nyambung charmnya ya. Ada I ya, Ira, Igor, siapa lagi tuh ya, kamu figure it out yourself. Show your love tuh nyambung sama free yourself, show your love ya gitu. Ada N, Noah, Nino, Nina. Ada love your mom and dad, berarti kita tuh nggak boleh melupakan ibu dan bapak kita ya. Satu, harus ditengok, harus sering-sering bagi yang masih ada untuk ngabarin ya, untuk berkabar-kabar. Ada Aries, mungkin kamu, mungkin si dia akan datang ya. Ada T, Theo, Tia, Theodore, Taurik. 9, ada Leo ya, mungkin kamu, mungkin si dia, mungkin seseorang di masa lalu ya. Ada I-nya 2 kali loh. Satu lagi ada yes, and then you say yes to something ya. Oke, apa satu, bye bye. Halo pile 2, ini pile kamu ya, Two of Cups ya. Berarti kamu tuh lovers ya. Bisa jadi kamu tuh waktu ketemu sama si dia, kamu tuh langsung loh kalau dia tuh jodohmu ya. Atau di sini bisa jadi tuh kamu tuh waktu ngedate itu sedang merasakan falling in love-nya ya, dua-duanya gitu ya. Aduh, enak banget itu ya. Udah lama nggak ngerasain seperti itu ya. Oke, kita lihat ya, dan suasana seperti apa sih kamu ketemunya ya, dan ngapain aja ya. Oke, kita lihat ya. Mantap. Oke, kita lihat. Aji the Moon. Oke, sebentar ya. Ini ya, kamu sepertinya banyak yang water sign ya. Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada beberapa yang air sign ya, Gemini, Libra, Aquarius gitu. Kalau si dianya juga sama, ada water sign ya. Tapi dia beberapa ada yang fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius gitu. Let me tune itu di energi ya. Sebentar ya. Aku buka dulu semua ya untuk ngelihat suasanamu nanti seperti apa ya. Oke, ini sebelum ke ngedate kamu, ini energinya cerita dulu bahwa ya, kamu itu ketemu si dia itu ketika kamu tuh dalam energi seperti ini, Ten of Swords ya, dimana kamu tuh udah apa ya, udah terpuruk banget deh di masalah relationship, di masalah cinta-cintaan tuh kalian tuh kayaknya udah tidak bisa lagi melihat sinar matahari yang masuk gitu loh ya, kayak sepertinya tuh udah hopeless ya di area tersebut di hidupmu waktu itu, waktu ketemu si dia ya. Dan sepertinya kamu tuh secara tidak sadar ya, di bawah sadarmu, tapi kamu masih menantikan seperti adakah masih ada cinta untukku, adakah jodohku di luar sana. Nah, seperti itu ya. Tapi di sini juga menggambarkan bahwa kamu tuh sangat defensif. Jadi kalau ada orang datang, kamu tuh ngejagain kamu banget gitu ya. Gitu loh. Jadi jangan sampai nanti kamu merasakan kesedihan lagi, merasakan kecewa lagi, broken hearted lagi ya. Seperti ada energi Five of Cups di sini ya. Gitu. Dan di sini saya lihat emang kamu penjaganya kuat banget ya. Di sini kamu jadi kalau ada orang datang itu kamu bener-bener nyeleksi banget ya, dilihat dulu ya, bener-bener hanya orang sabar lah, hanya orang tulusnya yang bisa masuk ke kamu, sepertinya seperti itu ya. Dan ini juga digambarkan dengan ini, true love, this is the romance of a lifetime. Mudah-mudahan ya, ini juga paling aku pilih ya gitu loh. Aduh, aku happy juga ya kalau emang seperti ini ya. Amin, aminin aja ya gitu.
Dan di sini ya si dianya ya, si jodoh kamu ini ya, direpresentasikan oleh si Page of Cups ini, di mana dia datang dengan nyantai aja gitu ya. Karena dia tahu to win you over ya, untuk memenangkan hati kamu, dia tuh harus sabar. Dia nggak bisa, kamu tuh sepertinya nggak bisa tuh dikencengin gitu ya. Kamu tuh harus kamu tuh harus disabarin, kamu tuh harus pelan-pelan agar bisa masuk ke hatimu ya, seperti itu ya. Si dia pun juga sama ya, dia tuh kan ada energi Nine of Swords, di mana dia tuh juga cerita hidupnya hampir mirip dengan kamu ya gitu. Dia tidak ada di akhir-akhir, jadi sebelum ketemu kamu dia juga sama lah kayak gitu ya. Jadi belum ada keberuntungan di daerah itu ya. Bisa jadi salah satu dari kalian ini putus atau divorce, dan saya merasa ada beberapa yang maaf ya, yang suami atau istrinya meninggal mendahului keharibaan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Sorry ya gitu, aku merasa aja, aku nangkep aja nih, tahu ya gitu. Terus di sini ya, kamu tuh waktu ketemu dia ya, ini energinya banyak cerita nih ya. Kamu merasa sebenarnya sesuatu itu belum nggak jelas ya, sesuatu tuh belum jelas. Tapi dengan kesabarannya, dengan kegigihannya ya, akhirnya say yes lah kamu ya. Karena kamu juga pikir 50-50 lah, kalaupun enggak ya udah kan, mungkin kita coba aja dulu gitu, yang aku tangkap ya, seperti itu ya. Dan di sini kamu tuh ngedate-nya ya di suatu tempat ya yang fun sepertinya ya, tempatnya tuh fun ya. Kan di sini ada energy Three of Cups, aku ngeliatnya di sini nih. Ada energy Three of Cups di suatu tempat yang menyenangkan ya, suatu tempat yang menyenangkan. Bisa jadi ya ini energinya pecah nih. Ada yang misalnya kalau kata kayak aku ya, seneng nonton musik, bisa jadi dia tuh ngajak aku ke tempat seperti itu ya. Nah, bisa jadi kalau kamu misalnya senangnya ke taman bunga, senang sesuatu yang indah, nah kamu tuh diajak ke suatu tempat yang emang itu kesenangan kamu. Misalnya kamu tuh diajak ke suatu tempat yang seperti ini nih, aku nangkepnya ya, suatu tempat yang indah gitu, kamu jalan-jalan, bisa jadi ke villa, ke resort ya. Dan bisa jadi juga ada beberapa yang kalian tuh kayak ke suatu gedung gitu ya, mungkin kamu going to the movies, nonton film ya gitu. Mudah-mudahan sih kalau corona berlalu ya, bioskop sudah dibuka ya. Jadi bisa kejadian ini ya gitu. Nah, aku lihatnya gitu, jadi ini pecah nih. Ada yang pokoknya gini, kalau kamu senengnya misalnya ya seneng jalan-jalannya, kau pasti diajaknya jalan-jalan ya. Karena aku ngelihat ini nih, ada nenek sihir lagi terbang ya. Bisa jadi kamu diajak jalan-jalan suatu tempat, terus kamu mampir untuk makan di suatu resort, sepertinya sih gitu aku lihatnya ya gitu. Ada juga yang diajak ke suatu tempat yang meriah, rame, ada musiknya. Nah, seperti itu ya. Dan di sini bisa jadi emang kamu ini true love nantinya ya. Mudah-mudahan ya gitu. Karena di sini emang ada Two of Cups ya. Gitu, energi soulmate. Nah, sekarang aku mau buka charms ya, mudah-mudahan nyambung ya. Ada Kak Kiki, Kit ya, Krishna, ada intuisimu naik. Nah, bisa jadi karena masa lalumu yang saya merasa tidak mudah ya, bisa jadi semua ini tuh untuk kebaikan kamu dan untuk menaikkan intuisimu gitu ya. Jadi udah terbangun kamunya secara spiritualitas. Ada M, Muhammad, Maria, Marco, ada Virgo, Kak 2 kali loh ya. Kak nih kamu 2 kali ya, bisa di Kienu retreat. Nah, bisa jadi ke suatu tempat, kalau retreat ini suatu tempat yang sepi ya gitu. Atau bagi yang belum ketemu, cobalah kamu retreat untuk mengisi hidupmu, jiwamu dengan cinta, dengan apa yang kamu suka, dengan hal yang positif agar kamu menarik cinta ya gitu. Ada Vivian, siapa lagi ya, Vigo, dan you say yes to something. Sagittarius, ada Yani, Yoris ya. Oke ya, file 2 ya, buat true love yang mendapatkan true love ya. Mudah-mudahan di subscribe ya, dan jangan lupa likes-nya. Bye.
Halo, pile 3 ini pile kamu. Tadi kamu pilih Seven of Swords ya. Bisa jadi waktu kamu ngedate sama si dia ya, itu kamu tuh lagi nyuri-nyuri waktu ya. Atau bisa jadi kamu nggak mau orang tahu dulu gitu ya. Kamu tuh secretive dulu tuh, kamu tuh diem-diem dulu ya. Bisa jadi seperti itu ya. Coba kita lihat nih kamu ngedate-nya ngapain aja sih, sama dalam suasana seperti apa ya. Coba kita lihat ya. Ini nanti aku langsung buka semua ya. Wow, Two of Cups ya. My God. Hmm, Ten of Pentacles ya. Oke, aku langsung buka semua ya, biar melihat suasananya seperti apa. Chemistry, Deception. Oke. Oke, aku ke zodiak dulu ya, takut lupa aku nanti. Jadi di sini kamunya itu banyak yang energi pentacle ya. Taurus, Virgo, Capricorn, dan ada energi api ya, energi api, Aries, Leo, Sagittarius. Kalau si dianya juga sama, ada energi api ya, dan ada energi udara ya, angin ya, Gemini, Libra, Aquarius gitu. Oh, kamunya sama si dianya ada juga ya sedikit yang water sign, Cancer, Pisces, Scorpio ya. Oke, nah di sini kamu ya, waktu ketemu si dia itu sebenarnya kamu tuh baru saja memulai sesuatu yang baru ya, baru memulai lagi lembaran hidupmu ya, kamu atau si dia. Ini kan adanya vice versa ya, gitu ya. Karena di masa lalumu kamu ada seseorang yang bertopeng, seseorang yang sangat jahat, seseorang yang tidak terus terang kepadamu ya, seseorang yang akhirnya terbuka topengnya olehmu ya, dan kamu pergi meninggalkan dia. Makanya di sini kamu ada energi Two of Wands, di mana kamu tuh kalau Two of Wands ya bisa jadi kamu tuh sudah menetapkan hatimu untuk melangkah, untuk membuka lembaran baru, walaupun kamu tuh belum yakin, atau kamu masih terbawa trauma dan sakit hatinya gitu ya. Gitu. Aku merasa sih emang seseorang nih jahat banget sama kamu ya. Aduh, aku ngerasa aja nih ya, tiba-tiba kok kayaknya ini orang jahat banget sama kamu ya. Tapi baguslah bahwa kamu akhirnya memperoleh kekuatan. Kamu dianugerahi kekuatan, di mana kamu tuh musuh kamu disakiti, kamu tuh tetap seseorang yang penuh cinta. Kamu tetap seseorang yang positif ya, gitu. Oke. Di sini ada seseorang yang emang ngotot ingin datang kepadamu, ingin memberikan cintanya kepadamu ya, seseorang dengan air sign tadi ya, seseorang yang Gemini, Libra, Aquarius. Jadi ngotot pengen ke kamu ya. Malah di sini sepertinya kamunya tuh sebenarnya agak-agak menghadang ya, agak-agak menghadang, karena kamu pastinya tidak mudah percaya apabila ada orang datang kepadamu gitu ya, karena adanya masalah deception ini. Meskipun begitu, toh akhirnya datanglah chemistry di dirimu ya, kan ini ceritanya jodoh ya, ngedate dengan jodoh ya gitu. Akhirnya kamu merasa ada strong magnetic attraction gitu ya, jadi kamu merasa tertarik lah sama si dia dengan kegigihannya ya, karena di sini saya merasa orangnya gigih banget gitu ya. Kamu page out one-nya 2 kali nih tuh, berarti di sini penjagaan kamu tuh kuat banget ya. Kalau menurut aku bagus loh ya, kalau kita berjaga-jaga buat diri sendiri, itu ada bagian dari love yourself ya. Kita harus benar-benar sebelum menolong orang lain, kita harus menolong diri sendiri. Sebelum mencintai orang lain, kita harus punya cinta dulu gitu kan, kalau menurut aku ya. Tapi di sini aku melihat kan ada energi soulmate, dialah yang bakal datang memberikan kamu kebahagiaan, seperti yang aku lihat, memberikan apa ya, sepertinya bisa jadi waktu kamu pisah itu ya, atau putus, seperti sini banyak energi divorce ya. Dia yang memberi kamu security ya, jadi benar-benar kamu tuh bisa ngandelin dia lah dalam sisi finansial ya. Dia tuh benar-benar datang dalam waktu tepat untuk menolongmu gitu ya. Dan sepertinya kamu ngedate-nya ya, ini kan cerita tentang ngedate nih ya, tapi di sini aku lihat kamu nanti happy loh sama dia ya. Kamu energi Ten of Pentacles, di mana kamu akhirnya hidup rukun, bahagia. Yang aku katakan bahagia most of the time ya, kebanyakan ya, karena pasti kalau realitanya kan pasti kamu ada berantemnya lah, tapi itu kan bukan hal masalah besar, bukan seseorang yang dengan energi ini ya gitu. Oke. Jadi di sini kamu ngedate-nya itu ya, bisa jadi ya ngedate-nya itu kamu tuh ke suatu tempat yang bisa benar-benar kamu tuh berduaan aja
ya, benar-benar berduaan. Bisa jadi kamu kalau udah punya anak, kamu tuh nggak ngomong-ngomong dulu nih sama anak kamu ya, atau sama ibu kamu ya, kalau emang di sini kamu nikah pertama ya, nggak mau ngomong dulu karena kamu nggak mau orang lain tahu dulu ya, karena bisa jadi itu menjadi beban ya kalau orang tahu, oh udah pacaran lagi dulu, mudah-mudahan itu jadi beban ya. Itu sama kayak aku ya, kalau ada seseorang datang ke saya, kalau dia belum serius, saya nggak mau kenali siapa-siapa. Saya nggak bakal posting sesuatu pun di media sosial manapun ya tentang si dia ya, karena saya maunya itu menjadi bagian privasi saya gitu ya. Tapi di sini kan intinya kamu ngedate-nya kemana? Itu kamu berdua aja. Bisa jadi kamu ke suatu tempat yang ada airnya ya, ke suatu clubhouse, ke suatu restoran, apa sih, kalau kamu deket pantai, kamu bisa aja ke tempat yang, ke restoran, tempat makan yang ada pantainya ya. Saya sih kalau di sini kayak bayangin Jimbaran, tau nggak? Aduh romantis banget ya. Aku juga mau seperti itu gitu ya. Dan dengan berlalunya waktu ya, di sini energinya cerita bahwa kamu akan bisa mengandalkan dia dalam segi finansial ya, karena dia orangnya tuh juga generous, orangnya dermawan ya, dan kamu nanti punya energi seperti ini loh, alhamdulillah ya. Aminin aja ya, Ten of Pentacles ya, meskipun pada waktu ngedate kamu tuh energi ini Seven of Swords, dimana kamu sembunyi dulu gitu. Oke. Sekarang kita buka ini ya, Charms. Intuisi kamu naik ini ya, dikarenakan energi deception, kamu energinya naik. Ini pembelajaran hidup berharga buat kamu dan membentuk kamu menjadi seseorang yang kuat ya, seseorang yang kuat ya. Oke. Ada lagi apa nih? Oh, Oscar, Ola ya. Ada I ya. Apa tuh I? Ina, Igor, Ila, Ismail ya. Sagittarius, S, Santo, Shera, Sarah, Syarif. 7, show your love. Nah, show your love ya. Ada travel, bisa jadi seseorang ini kalau ingin ngedate sama kamu dia harus jauh loh, bisa jadi beda kota, beda pulau, beda negara ya. Oke, ada someone need you to call him or her ya. Ada P, Pedro, Pevita, apalagi ya, kamu pikirin sendiri ya. Oke, file 3 ya, jangan lupa kasih aku like sama subscribe yang belum ya. Bye bye. Halo, pile 4, ini pile kamu ya, kamu pilih 4 of one ya, dimana ketika kamu bertemu, kamu sudah merasa dia jodohmu, jadi kamu tuh udah suasananya di hatimu, di jiwamu itu kamu tuh udah feeling love aja gitu ya. Coba kita lihat ya, mudah-mudahan ya, aminin aja ya. Kita buka, ngedate kamu ngapain aja dan suasananya seperti apa ya. Oke, ada Ten of Swords, ada King. Oh, kamu dapat King 2 kali ya. Oh my God, the Sun, ada the Star. Wow, oh my God, pile 4 ya, 4 of one ya, energi kebahagiaan ya, energi apa sih, kayak sukses gitu loh, kayak meraih sesuatu yang kamu impikan ya. Kamu dapat the Sun. Lihat deh, sebelum aku buka yang lain ya, coba tuh, the Sun sama the Star. Kamu benar-benar waktu ketemu sama dia tuh emang jodohmu ya. Kamu dapat di sini sepertinya kamu apa ya, berdua tuh kayak spiritual connection gitu loh ya. Kalau the Star ya, di sini ada energi the Sun ya. Di sini kalau di Everyday Witch decknya itu si the Sun-nya tuh ada ibu-ibunya lagi hamil ya. Bisa jadi nanti kamu nikah terus langsung hamil deh ya, mudah-mudahan ya. Seven of One, Eight of Swords, Knight of Pentacles, sama Three of Cups ya. Coba aku lihat, aku buka semua dulu ya. Forgiving and engagement man ya, mudah-mudahan bagi yang belum ya, bagi yang belum kenal semoga cepat datang, bagi sudah kenal semoga kamu cepat kesini, amin amin amin, ke engagement ya. Oke. Nah sekarang aku mau lihat ya, kamu dalam suasana seperti apa sih ya.
ketemu si dia dan ngeditnya tuh dalam suasana seperti apa juga ya, coba kita lihat ya. Jadi sini ya, kamu ini air sign ya, Gemini, Libra, Aquarius, dan ada api ya, Aries, Leo, Sagittarius. Si dia juga sama, ada air sign-nya ya, Gemini, Libra, Aquarius, ada juga dia water sign, Cancer, Pisces, Scorpio ya gitu. Dia juga ada Aries, Leo, Sagittarius ya, ada energi api juga ya. Jadi di sini ya, kamu itu waktu ketemu dengan si dia, yaitu dalam kondisi dimana kamu tuh nggak tahu mesti ngapain ya. Kamu tuh terkukung kalau masalah relationship ya, kamu tuh terkukung banget karena kamu tuh sepertinya ingin mendapatkan cinta lagi, ingin merasakan cinta lagi, ingin dicintai ya, tapi kamu nggak tahu mesti ngapain karena kan selama ini kamu mendapatkan orang yang salah, taruhlah seperti itu ya. Karena di sini aku nangkap ada energi forgiving and learning, di mana kamu sebelum mendapatkan si dia, sebelum bertemu seseorang yang benar-benar tulus kepadamu, itu kamu harus memaafkan yang masa lalu ya. Kamu lihat deh orangnya dimaafkan. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments ya. Bisa jadi bagi yang belum memaafkan seseorang di masa lalu, ini adalah saatnya untuk melupakan dulu deh. Setelah melupakan baru kamu maafkan dia ya. Apapun jahatnya dia kepada kamu ya, apapun yang telah lakukan kepadamu, dia udah berlalu ya. Jangan sampai orang yang sama nanti datang ke hidupmu. Jadi kamu harus ngisi hidupmu dengan cinta, dengan hal positif, agar yang datang itu seseorang yang terus cinta kepadamu ya, gitu. Ya, seorang yang datang kepadamu itu dia tuh energi api ya, dan itu ngekeh sama kamu. Dia tuh datang kepadamu ketika kamu tuh sedang defensifnya gitu ya, kamu belum siap, tapi dia kekeh ya. Tapi orangnya tuh ceria, dia orangnya ya. Dia orangnya ceria gitu loh. Tuh ya, di sini tuh ada sama-sama tiga ya. Sama-sama tiga orang lagi fun ya gitu. Jadi dia itu yang benar-benar membawa kamu tuh kembali hidup lagi ya, kembali bersemangat lagi menghadapi hidup, kembali bisa melihat matahari ada di hidupmu ya, sepertinya seperti itu gitu ya. Walaupun yang saya tangkep, dia tuh sebenarnya agak sama loh sama kamu cerita hidupnya ya, karena ada Ten of Swords ya, dimana pada saat ketemu kamu, dia tuh juga sedang healing ya. Bisa jadi healingnya dia duluan healing, nah kamu bertahap nyusul ya. Dan si dia tuh sudah menjadi energi pentacles, dimana tuh orangnya tuh cool, orangnya tuh grounded, orangnya tuh bener-bener kalem gitu loh, mengenai memenangkan kamu. Walaupun dia pada pertamanya tuh ngejar kamu ya, tapi dia nyantai aja gitu ya. Nyantai aja tuh dalam artian itu diserahkan kembali kepadamu, dia nggak maksa gitu ya. Dia ngasih perhatiannya iya ya, dia ngasih kamu messaging iya, tapi perkara menerima atau enggaknya dia nyantai ya, karena di sini ada energi King of Cups sama King of Pentacles gitu ya. Dan kalian ngedate-nya itu adalah ke suatu tempat yang benar-benar menyenangkan ya, suatu tempat di mana di situ banyak fun. Bisa jadi ya, karena di sini ada energi desainnya tuh kayak seperti ada anak-anak ya. Bisa jadi kamu tuh benar-benar, kalau kamu udah bawa anak dari pernikahan yang lama ya, kamu tuh benar-benar ke tempat yang bisa bawa anak-anak gitu loh. Bisa jadi ke taman hiburan gitu loh, yang aku rasakan ya. Dan kalian tuh benar-benar ngedate-nya tuh siang-siang kayak gitu loh. Menyenangkan ya, di satu tempat yang panas sepertinya ya. Dan di situ di mana banyak ada musik, ada ada atraksi. Saya sih merasanya seperti itu ya. Coba nanti tolong di komen aja ya gitu. Oke ya, pile 4 ya. Sekarang aku tinggal buka charmnya ya. Ada Pedro, Pevita, Patrick, Patricia, Capricorn, ada Gemini. Capricorn sampai 2 kali. Ada 3, angka 3. Ada Kiss ya, you need to kiss someone. Ada 9, 93, 39 ya. Ada Yasir, Yeni ya, sama Aquarius ya. Oke ya, pile 4 ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa ngasih aku like, sama yang belum subscribe ya. Bye bye.
Halo pile 5, ini pile terakhir, ini pile kamu. Tadi kamu pilih Ten of Pentacles, dimana kamu tuh bener-bener kebahagiaannya tuh komplit ya, kebahagiaan dengan si dia, dengan anakmu, kalau kamu udah punya anak ya, dengan keluarga besarmu ya, dan dimana kamu tuh kalau finansial kamu nggak ada masalah ya. Nah sekarang kita lihat seperti suasana apa sih ngedate kamu, dan dalam kamu ngapain aja gitu loh, kok dalam lagi ya. Kamu ngapain aja ya gitu. Five of Swords ya, Five of Swords, Six of Wands, Ace of Wands, wow, Page of Swords, dan ada Knight of Pentacles ya. Komplit sini energinya ya. One Sword, Four of Pentacles, Ace of Cups, kamu Page of Knight of Pentacles, ini Page of Pentacles, Four of Swords. Oke ya, aku ke zodiak dulu ya. Kamu ini banyak yang energinya api ya, Aries, Leo, Sagittarius, dan udara ya, Gemini, Libra, Aquarius ya. Ada juga yang pentacle ya, sedikit ya, pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kalau si dia sepertinya pentacle juga, dan ada juga yang water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada juga yang udara ya, air sign, Gemini, Libra, Aquarius ya. Oh ini kita buka juga ya, ini spesial tadi kok dia maunya 3 ya. Ada keep an open mind, children, honeymoon ya. Bisa jadi kamu ini yang pilih pile ini banyak yang ini kalau nanti menuju pernikahan itu pernikahan kedua gitu ya, udah bawa anak ya. Oke. Let me to into the energy. Jadi sini ya, sepertinya kamu ketemu dia itu waktu kamu tuh lagi fokus-fokusnya ke karir gitu ya. Kamu tuh bener-bener nggak mau dulu untuk in relationship ya, jadi kamu maunya fokus dulu ke karir kamu ya. Ada energi ini Four of Pentacles, dimana kamu ingin meningkatkan finansialmu, sepertinya ingin meningkatkan karirmu ya, di situ fokus kamu ya. Tapi tiba-tiba datanglah seseorang ya, datang ke hidupmu ya, dia tuh tenang, kalem ya, tapi di lain hal juga dia menggebu-gebu gitu ya. Gimana neranginnya ya, jadi kadang-kadang dia tuh ngotot gitu ya, tapi kadang-kadang nyantai, karena dia bisa jadi tidak mau membebani kamu ya. Dia lihat mungkin kamu fokus ke karir, jadi mungkin ketika kamu lowong atau gimana ya, dia menggebu-gebu ngajak kamu ngedate, ngajak kamu jadian. Nah ketika kamu sudah mulai say yes, nah dia tuh udah calm, dia udah merasa aman, dia udah merasa being love, udah merasa dicintai ya gitu. Kalau di sini aku melihat si dianya tuh ketika bertemu dengan kamu ya, ada energi Four of Swords dan energi Five of Swords, dimana bisa jadi dia tuh juga sama kamu ya, dimana dia tuh pertamanya sebelum ketemu kamu tuh dia sebenarnya ingin ke healing dulu, karena dia baru saja juga mengalami kegagalan lah dalam relationshipnya. Bisa jadi putus, bisa jadi dia juga divorce ya gitu, atau bisa jadi kalau divorce bisa jadi ketika ketemu kamu dia tuh dalam masih sengketa, bisa jadi ya, masih dalam perceraian, bisa jadi itu yang aku feeling, rasakan ya gitu. Makanya di sini cinta kalian itu banyak dipengaruhi oleh faktor anak-anak, karena selain memikirkan si dia, tentunya kalian juga harus mikirin anak-anak gitu. Ini bagi yang untuk nikah yang kedua ya. Bagi yang baru sih sepertinya kalian tuh lagi fokus ke karir, dan si dia juga baru putus sepertinya gitu ya gitu. Dan di situ kalian tuh baru tumbuh lagi cintanya, karena selama ini kalian berpikir gak bakal lagi deh relationship lagi dan waktu dekat gitu ya. Itu kalian jadi nomor 2, nomor 3 kan deh kalau urusan cinta gitu ya. Tapi karena kamu akhirnya punya pikiran untuk terbuka ya, pikiran kamu terbuka ya, akhirnya kalian menerima si dia ya. Dan ini kan ngedate ya, ngedate kamu ini ya, aku lihat ya
Sepertinya, oh, oke oke ya, kan ada Six of Wands di mana bisa jadi kamu tuh kalau dalam karir itu ketika kamu lagi sukses-suksesnya ya, ketika kamu di puncak sukses ya dalam 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 hidupmu ini ya, kamu atau si dia di sini tuh ketika kamu itu ketemu si dia tuh dalam puncak sukses dan ketika eh apa ya, jadi kayak jodoh gitu, waktu kamu ketemu, kalian bertemu tuh langsung teng aja gitu loh ya, wah ini sepertinya jodoh nih kayak gitu. Dan ngedate-nya, aku lupa nih sebelum lupa, ngedate-nya kamu itu kayak seperti ngajak rombongan besar gitu loh ya, ini kalau yang bawa anak ya, kayak kayak ngajak rombongan besar gitu loh, bawa anak, mungkin kalian pergi ke suatu tempat yang bisa anak Anda juga terlibat ya, ada banyak atraksi di situ. Kalau kalian yang single ya, yang baru nikah ya, sepertinya kalian ke suatu tempat di mana di situ banyak atraksi gitu ya, banyak banyak atraksi, rame gitu ya, ke suatu tempat yang em, sepertinya sih masih daerah perkotaan, aku lihat ya, masih daerah-daerah perkotaan gitu. Bisa jadi ke mall kamu ya, jalan-jalan, window shopping, terus dia membelikan kamu sesuatu ya. Bisa jadi nanti kalau yang bawa anak juga anak-anaknya pada jajan-jajan gitu ya, kamu kayaknya punya big lunch, big dinner gitu loh sama mereka ya, itu loh ya. Aduh, suka banget deh untuk pile terakhir ini ya. Dan kita lihat sekarang oh ya, semua aku lupa ya, bisa jadi ya seseorang ini ya datangnya itu dari jauh loh. Karena aku punya lihat gambarnya The Honeymoon ya, di mana seorang tuh kayak nyebrang gitu, bawa pulau ya, bawa perahu ya. Bisa jadi seseorang dari jauh, beda kota, beda negara, beda pulau ya. Ada Kit, Keto, Kiera, ada angka 4, ada angka 1, 4114, Gemini, Cancer, I, Ika, Igor, Ismail, Passion. Wow, ada 4-nya 2 kali loh, 44, 41, 114 ya. Ada 7, 74, 47, 17, 71 ya, mungkin tahun kelahiran. Oke ya, P5 ya. Jangan lupa loh nanti likes ke aku ya, dan jangan lupa juga untuk subscribe yang belum. Bye bye.